Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Mudah-mudahan sehat walafiat. Walau kita masih berada di masa pandemi, kita harus belajar melalui daring atau online, dan tetap harus jaga kesehatan, dan pastinya harus tetap terus belajar walau di rumah. Baiklah, persiapan kita sebelum belajar yang pastinya kita berdoa ya, supaya nantinya dalam proses pembelajaran lebih mudah dipahami dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, doa dimulai. Selesai. Kemudian yang kedua, yang pastinya Ananda harus semua menyiapkan alat tulis menulis untuk mendukung nanti ketika dalam proses pembelajaran. Baiklah, di sini kita masuk materi kelas 12 pada semester ganjil, yaitu materi memahami isu terkini lewat editorial. Ananda sudah pernah mendengar atau membaca sebuah teks editorial? Ya, mungkin kalau ada yang pernah bisa mengetahui apa isi dari teks editorial tersebut. Ya, nanti kita buktikan melalui tugasnya ya. Di sini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi, baik itu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian 4.5, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian teks editorial. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga, menemukan kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning dengan penerapan pembelajaran abad 21, peserta didik dapat: 1. Menjelaskan pengertian teks editorial. Kemudian kedua, menjelaskan ciri-ciri teks editorial. Kemudian ketiga, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari teks editorial ini? Nah, yang pertama yang pastinya peserta didik mengetahui pengertian dari teks editorial. Kemudian yang kedua, mampu membedakan yang mana kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun sebuah teks editorial. Kemudian yang keempat, mampu memilah berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kelima, ini yang paling urgennya, diharapkan misalnya ada yang berminat setelah selesai pembelajaran materi ini, ada yang setelah selesai belajar di kelas 12 nantinya masuk di dunia kerja, Anda bisa menjadi seorang jurnalis atau wartawan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau Anda misalnya memilih bekerja di luar negeri, berarti harus mampu menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Di sini Ibu perlihatkan sebuah gambar. Ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda ya semua. Ya, ini sering kali kita temukan, yaitu surat kabar. Kalau di zaman-zaman dulu surat kabar itu sangat populer ya, karena informasi yang kita dapatkan itu hampir semuanya berasal dari surat kabar dan televisi. Namun dengan seiring berjalannya waktu, surat kabar ini sudah jarang kita temukan. Ya, malah sekarang itu banyak berita yang diberitakan melalui media sosial ataukah melalui YouTube dan sebagainya.
Nah, kemudian yang di sini kita masuk pengertian dari teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi sorotan masyarakat. Jadi, teks editorial itu adalah sebuah tulisan yang berisi berita tentang pendapat atau pandangan seorang redaktur utama dari media tersebut. Adapun berita yang ada di dalamnya yaitu berita yang hangat atau sedang beredar di masyarakat sehingga menjadi sorotan banyak kalangan, sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut melalui editorial. Kemudian selanjutnya, adapun syarat peristiwa yang ditulis dalam editorial, yang pertama yang pastinya harus bersifat faktual. Apa itu faktual? Berarti mengandung kebenaran atau kenyataan benar-benar terjadi. Kemudian bersifat aktual. Aktual berarti masih hangat atau baru saja terjadi. Kemudian ada fenomenal. Fenomenal itu berarti luar biasa ya kejadiannya. Kemudian ada kontroversial, yaitu bersifat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Kemudian selanjutnya, adapun ciri-ciri teks editorial di sini ada 4 ya. Yang pertama yang pastinya berisi fakta. Kemudian yang kedua, adanya opini atau pendapat seorang redaksi media massa terhadap berita yang dimunculkan. Kemudian yang ketiga memiliki kritik dan penilaian. Kemudian yang keempat, terdapat saran atau rekomendasi dari seorang redaktur dalam editorial atau berita yang dimunculkan dalam editorial. Kemudian selanjutnya, adapun tujuan teks editorial di sini ada 2, yang pertama mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu yang sedang hangat. Kemudian yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi setiap orang bisa untuk berpendapat tentang masalah atau isu-isu terkini yang sedang terjadi di masyarakat. Kemudian adapun manfaat teks editorial, yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pembaca apa-apa sih yang isu terbaru ataukah peristiwa terhangat yang terjadi, baik itu misalnya di dalam negeri maupun di dunia internasional. Kemudian yang kedua, merangsang pemikiran pembaca. Kemudian yang ketiga, menggerakkan pembaca untuk bertindak. Bertindak di sini apakah misalnya dia menyetujui ataukah dia menolak dengan memberikan pandangan. Ketika dia misalnya menolak, seperti apa pandangannya, solusi apa yang diberikan, ataukah dia menyetujui hal tersebut, ya seperti apa pandangan mereka. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri fakta dan opini. Di dalam sebuah teks editorial itu ada dalamnya fakta dan opini. Jadi untuk Anda menemukan kalimat fakta dan opini dalam sebuah teks editorial itu Anda harus bisa membedakan antara fakta dengan opini. Fakta itu berarti bersifat objektif, kemudian kenyataan atau benar-benar terjadi, dilengkapi dengan data pendukung, kemudian tidak menggunakan kata pengandaian. Sedangkan opini bersifat subjektif atau bersifat pandangan seseorang saja, kemudian peristiwanya yang belum terjadi dan tidak ditambahkan dengan data pendukung. Kemudian memiliki kalimat pengandaian seperti menurut saya rasa, sepertinya, sebaiknya, mungkin jika, kalau, sebaiknya, dan masih banyak lagi kata pengandaian yang mungkin bisa muncul dalam kalimat opini. Oke. Itulah tadi penjelasan mengenai terkait dengan teks editorial. Ibu berharap bisa dipahami, dan apabila nanti ada masalah yang ditemukan saat mengerjakan tugas, bisa bertanya melalui WhatsApp ya, baik itu